Pria itu adalah seorang superstar musik era 90-an. Namun sebuah badai misterius membuatnya menembus waktu dan tiba di tahun 2017. Ironisnya, kejadian pertama yang ia alami di masa depan justru sebuah kecelakaan. Ia tertabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Yang paling mengejutkan, pengemudi mobil itu ternyata adalah anaknya sendiri di masa depan. Saat sadar, para perawat memujinya karena ketampanannya dan berkata mereka sangat senang bisa melihat selebritas secara langsung. Ia pun merasa bangga. Namun kenyataannya, pujian itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk bintang besar yang dirawat di sebelah. Popularitas pria itu sebenarnya telah lama meredup. Hanya saja, ia belum menyadarinya. Untuk keluar dari rumah sakit, ia membungkus wajahnya dengan perban, berharap bisa menghindari kejaran wartawan. Sayangnya, ia kembali salah paham. Kerumunan orang di luar ternyata bukan mencarinya, melainkan meliput selebritas terkenal yang sebelumnya berada di sampingnya. Begitu keluar, pemandangan kota membuatnya terpaku. Gedung-gedung menjulang tinggi, orang-orang berjalan sambil menunduk menatap benda di tangan mereka. Ia benar-benar kebingungan. Seorang pria berjas sempat mendekatinya, berbicara sendiri seolah mengucapkan kalimat aneh. Padahal ia sedang menelepon menggunakan TWS, lalu pergi dengan kendaraan listrik. Ekspresi pria itu benar-benar seperti orang dari desa yang baru pertama kali ke kota. Tak lama kemudian, layar raksasa menampilkan iklan grup idola populer. Ia langsung syok dan ambruk, karena tanggalnya tertulis jelas 2017. Ia masuk ke toilet untuk menyegarkan diri, namun kembali kebingungan karena keran air tak memiliki tuas apapun. Seberapa keras pun ia mencoba, air tak kunjung keluar. Baru setelah melihat orang lain menggunakannya, ia sadar bahwa keran itu bekerja secara otomatis. Meski terlihat bodoh, kemampuan adaptasinya sangat cepat. Setelah yakin ini bukan mimpi, ia menuju lobi rumah sakit dan bertanya kepada satpam di mana bisa menemukan telepon umum. Bayangkan, seorang bintang musik dari era 90-an membawa pager dan mencari bilik telepon di tahun 2017. Pakaiannya yang ketinggalan zaman menarik perhatian banyak orang, namun ia tetap percaya diri. Ia yakin dirinya masih seorang trendsetter. Padahal, di mata orang lain, ia justru terlihat seperti orang linglung. Saat akhirnya menemukan telepon umum, semua nomor yang dihubungi tidak dapat tersambung. Melihat poster di sekitarnya, ia baru benar-benar menyadari betapa drastisnya perubahan kota dalam 20 tahun. Kini tujuan utamanya hanya satu, menemukan studio lamanya. Mungkin dengan kembali ke tempat itu, ia bisa menemukan jalan pulang.